Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan sayyida suhur wa anzala fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa ja'ala 'idal fitri 'idan mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha 'alimun khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Shadaqal adzim wa shadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bisa merasakan sumuk dan sampai di sini merasakan sejuk karena angin bertiup dari selatan langsung mengenai kita sekalian. Inilah nikmat yang hari ini kita rasakan, dan apalagi semakin melengkap nikmat kita ketika di depan kita masing-masing ada teh manis siap diseruput. Mak biar padang. Inilah nikmatnya silaturahmi, bertatap muka, bermuajahah, menjadikan diri kita merasakan langsung nikmat itu kita dapatkan. Maka kita syukuri. Matur nuwun, Mbak. Jeruk tawar seger, alhamdulillah. Kita syukuri nikmat itu dengan ucapan dan tindakan alhamdulillahirabbil alamin. Kita iringi dengan amal-amal kebaikan di sisa waktu kita masing-masing, karena kita tidak tahu sampai kapan kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita rasakan saat ini adalah nikmat sisa yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga sisa ini dapat kita daya upayakan semaksimal mungkin untuk mengumpulkan pundi-pundi amal soleh bagi kita. Karena tidak ada yang lain yang perlu kita banggakan sesama kita, kecuali kebanggaan kita banyak amal solehnya. Kita tidak bangga dengan amal kemaksiatan kita, karena itu membuat kebangkrutan hidup kita, baik bangkrut di dunia maupun bangkrut di akhirat. Di dunia kita bermaksiat, kita akan mendapatkan kebangkrutan. Demikian juga di akhirat kita apalagi akan mendapatkan balasan kepedihan dan kesusahan yang panjang. Maka sisa kesempatan ini marilah kita upayakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan pundi-pundi amal soleh. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan harus kita upayakan semaksimal mungkin, karena itu akan menjadi akumulasi kebaikan dan kenikmatan yang terus kita rasakan.
Jamaah ibu-ibu yang kami hormati, Majelis Taklim An-Nisa Masjid Sultan Muhammad Batiniati Perun Kriya Cipta Laras Bulu Sulur Wonogiri, rahimakumullah. Tema kita seiring dengan surutnya atau berlalunya bulan suci Ramadan, kita berharap prestasi-prestasi di bulan suci Ramadan itu tidak lenyap begitu saja. Namun prestasi di bulan Ramadan kita pertahankan semakin baik, semakin mantap di dalam ukhuwah, persatuan dan kesatuan kita. Karena alumni Ramadan yang berhasil itu adalah yang melestarikan, yang melanjutkan kebaikan selama Ramadan untuk kita menjadi bekal 11 bulan berikutnya. Bukan selesai Ramadan, selesai sudah tahajud ataupun sholat tarawih kita. Maka sholat tarawih yang biasa kita lakukan berjamaah, kita lanjutkan dan kita kekalkan menjadi habit, menjadi kebiasaan kita. Dulu kita sudah sampaikan 9 kebiasaan atau golden habit ya, 9 kebiasaan emas yang kita akan menjadikan diri kita menjadi pribadi yang muslim sejati atau muslim paripurna. Di antaranya adalah sholat yang kita tunaikan dengan tertib, baik itu sholat 5 waktu maupun sholat sunnah yang lain yang mendongkrak reputasi kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi itu kebiasaan menjadi kebiasaan hidup kita. Jadi bukan hanya kebiasaan harian, tapi menjadi kebiasaan hidup. Karena itulah yang akan bisa kita banggakan. Amal-amal ibadah itulah yang bisa kita banggakan. Amal-amal itulah yang akan menolong kita sekalian. Kita akan ditolong, kita akan istilahnya akan menjadi syafaat bagi kita, menjadi pembebas kita dari adanya siksa ataupun adanya balasan di kelak di hari akhirat. Maka kebiasaan sholat 5 waktu tepat pada waktunya dan berjamaah serta sholat sunat yang lain. Kemudian tertib untuk kita bersodakoh atau kita berbagi, bukan banyaknya, tetapi adalah keikhlasan kita. Sedikit tetapi kalau ikhlas itu akan menjadi akumulasi amal yang bermanfaat. Maka kita berkumpul di sini itu adalah untuk saling mengingatkan, saling memotivasi, saling memberikan solusi bila ada sebagian saudara kita yang menghadapi musibah ataupun masalah. Karena kita tidak di antara kita itu tidak tahu mana yang kita anggap sebagai suatu masalah ataupun ujian, mana yang itu sebagai suatu istilahnya kita dilulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita diberikan kenikmatan itu bukan berarti kita terbebas dari ujian. Justru kenikmatan itulah ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita diuji untuk siapakah di antara kita yang terbaik amal solehnya. Maka kebaikan
kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan kita lanjutkan. Puasa, kalau kita Ramadan itu 30 hari, tapi di bulan Syawal cukup dengan 6 hari. Nah, apabila kita masih berapa kali Syawal ini tanggal pinten terakhir 31 ya, 30 April 28 ya, 28 ya. Nah, 28 ya, 28 siap-siap. Sing masih punya belum goal 6 ya diselesaikan. Kalau tahun ini tidak bisa, kita coba tahun depan. Kalau tahun depan kita tidak bisa, kita coba tahun depannya berikutnya. Tapi itu semuanya tidak bisa menjamin ya. Karena banyak informasi, ini silaturahmi, besoknya sudah wassalam. Tapi kita berharap bahwa kita memang bisa seperti syairnya Khairul Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya, itu 1000 tahun ini Laulatul Qadar tadi kita mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan. Berapapun usia yang Allah berikan kepada kita, kita optimalkan untuk menghasilkan persiapan Yaumul Ghad. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana di depan saya kutip firman Allah dalam surat Al-Hasr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok atau hari akhirat. Jadi kita kumpul-kumpul silaturahmi di majelis taklim ini adalah untuk mempersiapkan hari esok. Tidak ada yang bisa kita banggakan kecuali amal soleh. Amal soleh itulah yang bisa kita banggakan. Amal soleh itulah yang bisa menjadi garansi, menjadi jaminan keselamatan kita di akhirat. Nah, maka tugas hidup kita adalah untuk beribadah. Sebagaimana Allah juga berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguh Allah tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Jadi laku pola tingkah apapun sebenarnya yang kita hasilkan adalah ibadah. Supaya apa yang kita lakukan beribadah, ya setiap perbuatan apapun kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang ghairu mahdhah, itu ibadah sosial atau ibadah kemasyarakatan. Sedangkan ibadah yang khusus itu ibadah mahdhah, itu ya kita tidak bisa melepaskan yang namanya sholat 5 waktu. Itu wajib. Sesibuk apapun, sesulit apapun kondisi kita, sebahagia apapun kita, itu tidak boleh meninggalkan sholat. Sing biasane ketoke nggih, ketoke nek ampun macak, ayu, cantik, niku sok-sok salate nggih blas. Lali. Terutama adalah di Jagongan, di Manton, ataupun Among Tamu. Nah ini, atau lagi resepsi perayaan nopo kemawon, nanggap tontonan nopo ya, lali salate. Maka kita tidak boleh meninggalkan sedikit pun untuk sholat kita, karena itu adalah password nggih. Password untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semua amal itu akan dihisab, dan yang akan diutamakan hisab pertama adalah sholat. Kalau sholatnya sampun sae,
insya Allah amal-amal nopo kemawon saged sae. Maka kita dengan menjaga sholat kita, insya Allah kita akan terjaga di dunia dan di akhirat kita. Nah, wattaqullah innallaha alimun khabir. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jamaah rahimakumullah, di ayat terakhir ini atau di potongan ayat terakhir di ayat 18 ini, Allah betul-betul Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Jadi kalau saat ini banyak orang yang menganggap bahwa apa yang dilakukan itu bebas-bebas saja, pada hakikatnya itu hanya sesaat saja. Karena kebaikan itu akan terus muncul, akan terus hadir. Nah, kalau ada orang yang menutupi kejelekan, maka itu hanya sesaat saja, kuat-kuatan. Nah, katakanlah kalau kita itu berbohong, nah itu hanya sesaat. Kalau kita menutupi kebohongan itu hanya saat ini saja. Nanti lama-lama kalau kita sudah capek berbohong, ya akhirnya kita akan mengakui. Maka kita harus melakukan dan harus memilah dan memilih apa yang terbaik, apa yang paling utama yang harus kita lakukan. Kurang 3 menit. Oleh karena itu, terkait dengan silaturahmi kita, mari kita muhasabah, kita menghitung amal-amal kita, kemudian kita menampakkan yang baik untuk kita terus ingat dan terus kita kembangkan, sementara kita ingat yang jelek itu untuk kita tinggalkan dan kita perbaiki untuk bangun motivasi kebaikan-kebaikan kita, termasuk juga hubungan kita. Jadi ada hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah itu adalah ibadah-ibadah yang kita lakukan, itu adalah hakullah, hak Allah. Tapi ada hak sesama manusia, yaitu hablum minan nas, hubungan kita bermuamalah, bersosial di tengah-tengah masyarakat. Maka apapun yang biasa kita lakukan, apapun yang biasa kita ucapkan, kadang tidak sadar melukai ataupun mencidrai orang lain. Ketika itu terjadi suatu ketidakpahaman, kesalahpahaman di antara kita, adanya komunikasi yang tidak berjalan dengan lancar, maka di bulan suci Syawal ini kita saatnya lebur. Sekalipun sebenarnya memaafkan tidak dibatasi hanya pada bulan Syawal. Kapanpun ketika kita mempunyai kesalahan di antara kita, maka kita harus gerak cepat, minimal itu 3 hari di dalam kita jotakan, dalam kita seserawungan. Maka lebih dari itu akan menjadi satu dosa bagi kita. Segera kita perbaiki hubungan yang pingget-pingget di antara kita, yang luka-luka sosial itu harus kita perbaiki dengan kita saling memaafkan. Dan di dalam surat Al-Li Imran ayat 33, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, segeralah kita untuk menuju ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin.
di mana Allah Subhanahu wa taala itu menyediakan surga yang seluas langit dan bumi, itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah itu apa? Cirinya, karakternya, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Nah, orang-orang yang bertakwa itu cirinya adalah alladzina yunfikuna fis-sarra', orang yang membelanjakan sebagian dari apa yang dia miliki, aset-aset yang dimiliki, fis-sarra' wad-dharra', baik itu di kala sempit, susah, paceklik, krisis, bangkrut. Nah, kita tetap menyisihkan sebagian yang kita miliki, apalagi saat kita longgar. Nah, itu ciri yang pertama. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra' wal kadhiminal ghaidha, orang yang memaafkan ketika orang lain itu marah kepada kita. Jadi orang itu belum minta maaf, kita sudah memaafkan. Wah, itu orang bertakwa itu cirinya seperti itu. Kita diuring-uring atau kita dibully dan lain-lain. Nah, sebelum orang yang membuli kita itu minta maaf, kita sudah memaafkan. Nah, ini adalah karakter. Jadi kalau semua orang itu sudah punya jiwa legowo seperti itu, sebenarnya tidak ada konflik di masyarakat. Tidak akan ada perang. Nah, perang dagang ya, Amerika dengan Cina itu ya, berdampak kepada kita. Coba memaafkan. Nah, Donald Trump itu memaafkan kepada Presiden Cina itu. Memaafkan. Maka memaafkan ini adalah kemuliaan. Apalagi kita yang punya salah kepada orang lain, menyadari, legowo juga, kita mohon maaf. Ini tidak ada kaitannya dengan gengsi dan gengsi, tapi ini adalah bentuk suatu kemuliaan. Jadi orang yang memaafkan dan saling memaafkan. Karena orang yang memaafkan dan memberi maaf ini adalah ciri adalah orang-orang yang muhsin, orang-orang yang ikhlas. Ketika kita amal-amal kita ikhlas, itu bukan terpengaruh oleh karena apapun, tetapi karena kedekatan diri kepada Allah. Maka usahakan apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun yang kita lakukan, kita ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah seperti ini, Allah janjikan ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbikum. Orang-orang seperti ini adalah mereka akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah. Mereka akan mendapatkan yang namanya balasan. Jannatun tajri min tahtial anhar, surga sing mengalir di bawahnya taman-taman, sungai-sungai yang elok dipandang mata. Mata ainun ra'at wala udunun sami'at. Jadi surga balasan yang akan diterima oleh orang-orang yang muhsin dan orang-orang yang bertakwa adalah apa yang belum pernah didengar, apa yang belum pernah dilihat, dan apa yang belum pernah dirasakan. Itu kenikmatan surgawi yang kelak akan kita dapatkan. Kalau hari ini kita bisa iftar, berbuka, makan dengan enak, nanti kenikmatan yang sifatnya adalah kenikmatan jasmaniah akan lebur, akan diberikan kenikmatan yang tidak pernah lapar, tidak pernah kenyang ketika kita memakan. Yang adanya adalah nikmat dan enak. Tidak ada halangan yang dulu dihalangi, dulu dilarang di dunia untuk kita makan, tapi kelak di akhirat akan diberikan tunai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbikum wa jannatin tajri min tahtihal anhar dzalika nikma ajrul amilin. Jadi itu adalah balasan yang akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan amal-amal soleh. Jamaah yang kami hormati, saya kira itu hikmah yang bisa kita petik. Semoga halal bihalal silaturahmi ini akan memberikan kita kekuatan dan daya kepada kita, sehingga kita akan mendapatkan kenikmatan berikutnya sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita meninggal kecuali dalam beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang kita lakukan bisa husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kupat siram santen sedaya kelepatan kawula nyuwun pangapunten. Ilahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan tausiah kita